Di sini yang sangat bersyukur katakan saya. Siapa yang di sini merasa bahagia katakan saya. Baik, engkau luar biasa, engkau luar biasa. Baik. Baik. Ya, perkenalkan saya Rizka Nugraha ya. Saya ini tim Syariah Award. Ya. Saya ini bergabung di Syariah Award itu kurang lebih sudah 7 tahun. Ya, sudah 7 tahun. Berarti kurang lebih dari tahun 2018. Ya. 2018, ya asli saya dari Ciamis gitu ya. Asli dari Ciamis. Di sini yang sudah bergabung dari tahun 2018 siapa aja? Oke, kita absen dari mulai tahun belakang ya. Yang sudah gabung tahun 2010. Siapa nih 2010? Oke, Ibu, Masya Allah. Ada lagi 2010? 2008, Masya Allah, apalagi ya. 2008. 2011. 2011 siapa 2011? Enggak ada. 2012. 12 enggak ada. 13. 2013. Oh, Pak Eko siap, Pak Eko. Siap 2014. Masya Allah Pak Wingki ya. Baik. 2015. Masya Allah Pak Mas Amir 2015. Masya Allah. Siap, siap. 2016. 2016 udah mulai banyak ya. 2017. 2017 Masya Allah. Sudah 2018. Oke 18. 2019. 19 sudah mulai banyak. 2020. Ini 2020 ada ya COVID gitu ya. Ya, 2020 siapa 2020? Berarti apa Unang ya, apa Unang sama Pak Bali tuh. Dulu kita masih ingat event TBE pertama kali ya Pak Haji ya. Event TBE pertama kali itu dulu kita di kantor ya. Di kantor, kita adakan di kantor. Waktu itu masih di Hilltop. Ada yang pernah ke Hilltop? Ya, ada yang pernah Hilltop ya. Nah waktu itu kalau tidak salah 20 atau 30 gitu ya. 24 orang tuh Pak Haji masih ingat, Masya Allah. Saya masih ingat, saking fundamentalnya waktu itu, sholat berjamaah langsung ya Pak Haji ya. Di gazebo, sholat berjamaah dan sebagainya. Itu saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah SMHTR atau TBE. Karena momentum itulah yang saya yakin bisa merubah bapak ibu. Ya. Oke, 2019, tadi 2020 ya, 2021. 21, oke. 2022. Oke, 2022, 2023. 2024. 2025. Yang enggak ngacung berarti soalnya banyaknya yang enggak ngacung nih. 2025 berarti ya. Kebanyakannya 2025 ya. Masih pusing. Insya Allah di sini insya Allah nggak ngomongin lagi utang. Ya, kita sekarang fokus ke pertumbuhan. Ya insya Allah di sini banyak ilmu yang didapat bagi Bapak Ibu dan insya Allah saya yakin bagi yang bawa putranya dan timnya sangat beruntung. Ya, karena insya Allah nanti kita sebagai owner atau sebagai orang tua ya anak-anak kita bisa tumbuh sesuai dengan harapan kita. Ya, karena nanti tentunya kita belajar tentang makna kehidupan salah satunya. Karena kita harus terus belajar. Ya, harus terus belajar. Oke, tadi saya sudah absen per tahun, sekarang absen per wilayah. Ini wilayah mana yang paling banyak nih? Oke, dari mulai ujungnya Bogor tim semua antara. Dari mulai wilayah Aceh, ada nggak Aceh? Aceh nggak ada Aceh. Setelah Aceh ke Medan ada Mas Abdillah sama Pak Sofan, Masya Allah. Setelah ke Medan ke Padang, ada nggak Padang? Padang ada, Masya Allah. Terus setelah ke Padang ke Pekanbaru.
Oke, Masya Allah. Sama Coach Erik ya, ada Coach Erik. Habis Pekanbaru ke Palembang, Palembang. Ada nggak Palembang? Palembang, Palembang. Bengkulu, Bengkulu. Katanya Bengkulu, ada nggak Bengkulu? Lagi jualan. Siap, udah merasakan itu lontong sayurnya. Luar biasa enak soalnya. Ya. Dari Palembang kita beralih ke Lampung. Ada ke Lampung? Riau, Riau. Ada Riau? Kepri, Kepri ya. Oke. Dari Lampung kita bergeser ke Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Mulai dari Tangerang. Tangerang, Masya Allah Pak Haji sama Pak Hidayat ya. Terus beralih ke Jakarta, Jakarta. Jakarta, Masya Allah. Terus ke Depok, Depok. Depok satu. Ke Bogor, 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 mana Bogor? Bogor. Pak Haji udah kayaknya punya tempat ya. Nanti insya Allah ada jamuan spesial ya Pak, ya Pak Haji ya. Gitu. Dari Bogor ke Bandung, Bandung mana Bandung? Masya Allah Bandung 1, 2, 3. Ibu-ibunya aja, ada di ujung ya Pak. Dari Bandung ke mana lagi? Sukabumi, Sukabumi. Oke Sukabumi ada, Masya Allah. Dari Sukabumi ke Cianjur. Cianjur, mana Cianjur? Nggak ada Cianjur? Cianjur. Oh ya Bekasi ya, Bekasi kelewat ya. Siap. Oke, sekarang Bekasi, Bekasi. Bekasi, siap. Setelah Bekasi, Cianjur, Bekasi, mana lagi nih? Garut. Tasik, Tasik, Pirangan Timur lah. Pak Haji Aris ya. Oke, setelah ke itu wilayah ke Kalimantan, Kalimantan Timur. Luar biasa. Ikut semua, ikut semua. Ini yang Bogor kemana ini Bogor? Bogor kalah ini. Kaltim semua ini ya. Ke Kalimantan Barat ada Barat. Barat. Selatan. Tengah. Dan sebagainya. Ada wilayah yang belum disebutkan. Solo, Solo, Jawa, Jawa. Solo. Citerup. Siap. Malang ya. Baik, karena seperti biasa kita ada yang namanya rule ya. Kita sudah mulai masuk kepada rule. Insya Allah di setiap daerah mudah-mudahan saya doakan penuh keberlimpahan dan penuh keberkahan ya. Ya. Kita seperti biasa ada namanya rule of the games ya. Seperti biasa yang pertama on time is early ya. Saya lihat tadi luar biasa ya, sudah mengantri. Harus duluan karena memang banyak pesertanya 170-an. 170-an hari ini insya Allah mengikuti pembelajaran. Oke, setelah on time is early, next selanjutnya. Segera bersiap-siap memasuki ruangan setelah ada tanda berikut ini. Oke. Ini musiknya baru ya. Oh salah operator. Oke, ini ngebahas ini. Ini tuh kalau nggak salah dulu pertama kali musiknya itu ketika Leak In kalau nggak salah ya, diputarkan. Ya. Yang selanjutnya adalah memasuki ruangan setelah dipersilakan oleh petugas. Tadi dipersilakan nggak? Silakan ya. Kita biasa ikhwan sama akhwat kita pisah ya. Karena itu sudah aturan dari syariat Islam. Memasuki ruangan dengan ceria. Mana wajah ceria seperti apa? Ini soalnya ada yang duduk masih nyender gitu ya. Padahal insya Allah hari ini ilmunya luar biasa.
Ya, insya Allah hari ini ilmunya luar biasa. Next selanjutnya. Oke, baik. Saya minta semuanya tangannya di atas. Silahkan diambil handphonenya terlebih dahulu. Sebelum saya aktifkan peraturannya. Silakan saya beri waktu untuk mengambil handphone. Sudah Bapak Ibu? Ya, kalau ada handphonenya 2, matiin semua berarti ya. Kalau handphonenya 4, itu buka counter berarti ya. Kebanyakan, karena HP sekarang tuh bisa 2 WA, bahkan 4 pun bisa. Ya, handphone sekarang tuh, jadi kita nggak usah banyak-banyakan handphone. Yang penting RAM-nya besar. Karena ribet di bawahnya juga. Ribet di bawahnya juga. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah dimatikan? Sudah? Baik, kita yang pertama kita tunjuk sebagai surtohnya. Siapa yang mau jadi relawan surtoh? Ayo, siap. Siapa? Ini harus menghasilkan tapi ya. Wajib menghasilkan. Ntar hasilnya mau dibeliin apa? Atau mau apa? Waktu dua event ke belakang itu durian terus. Masya Allah. Jadi beliau entah sengaja atau gimana nyala maunya. Yang pertama itu 3 juta. Yang kedua itu berapa ya? Lumayan juga waktu acara MHB-HB. Ya. Jadi dudurenan. Ya, siapa surtohnya sekarang surtoh? Ya. Voting. Oh, baik. Kalau debt collector bukan kayak gitu. Itu terlalu ramah gitu, terlalu ramah. Kalau debt collector kan wajahnya itu tolong sorot kamera, tolong. Ya, baik. Kesepakatannya berapa? 5 juta. Ayo, oke, Bapak-bapak 5 juta, Ibu-ibu. Mau naik 10 juta? Atau kita ngambil pendapat dari coach? Berapa coach? Baik, kesepakatannya berapa nih? 5 juta, 10 juta? 10 juta, serius? Oke, kita untuk ada request. Gimana 10 juta? Oke, kita untuk tatib hari ini adalah 1 juta rupiah dulu ya. Mulai 1 juta rupiah. Nanti kalau misalkan menghasilkan kita naikkan ya, kita naikkan. Ini kayaknya udah gak sabar durenan kayak ini. Oke, next selanjutnya Kang. Aktif terlibat, larut sepenuhnya, memberikan respon positif jika ditanya. Jika diminta, baik, saya minta Bapak Ibu semuanya berdiri. Baik, silahkan isi bangku yang kosong, yang di belakang silahkan diisi. Ya, jangan sampai ada bangku kosong. Ya, kosong silahkan. Silahkan, sudah. Ibu-ibu saya lihat tadi ada yang bangku kosong. Silakan. Makin depan insya Allah makin greget ya. Sudah semua? Oke, baik. Terima kasih. Silahkan semuanya duduk. Baik. Next selanjutnya Kang. Oke. Ada seperti biasa kita ada ritual. Sudah ada yang tahu ritualnya apa? Sudah dipraktekkan Bapak Ibu? Udah duluan ya? Sudah di-wafelkan duluan. Di kantor Bapak Ibu sudah ada yang rutinitas setiap pagi wafel nggak? Sudah ya? Insya Allah di Saryawat kita selalu mengadakan wafel. Yang pertama adalah perasaan.
Yang kedua, big win. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat adalah kebalik ya, harapan. Baik. 4 poin yang dilevelkan adalah perasaan hari ini, big win, dan harapannya serta komitmen. Baik. Saya minta semua Bapak Ibu semuanya berdiri. Baik. Saya minta Bapak Ibu berkelompok bukan dengan putranya, bukan dengan timnya, tapi dengan orang yang baru. Kalau bisa baru dikenal ya. Orang baru ya. Silahkan berkelompok 3 orang. Oke, ini udah digait ya. Tiga orang, silahkan. Kalau misalkan tidak cukup, bisa berempat. Silahkan tim juga ikut ya, silahkan yang di belakang. Silakan. Baik. Bapak Ibu sudah dapat kelompoknya? Baru 2 orang. Ada yang belum dapat? Silakan mengacungkan tangan yang belum dapat. Bapak-bapak sudah dapat semua? Baik. Ibu-ibu sudah siap? Ibu-ibu sudah siap ya? Sudah ya, ibu-ibu? Sudah ya? Baik, semuanya saya minta semuanya tangannya di atas. Semuanya tangannya di atas, semuanya tangan di atas. Baik. Yang paling mancung hidungnya duluan. Baik. 1 orang 5 menit, silahkan bergantian. 1 orang 5 menit. Halo. Hai. Ini 2 orang lagi kemana nih? Yang di depan. Lagi ke toilet atau kemana nih? Baik, halo. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, karena insya Allah kita sebentar lagi akan segera kita mulai. Halo. Hai. Baik, terima kasih. Gimana, dapat sesuatu dari Waifel? Banyak ya. Karena insya Allah kalau sudah curhat itu insya Allah hal-hal positif kita akan didapat ya. Dari saudara kita, dari tim kita, dari anak-anak kita ketika kita dibiasakan Waifel di rumah ya. Kalau saran saya baiknya Bapak Ibu siapkan ruangan khusus ya untuk apa? Untuk betul-betul dengan keluarga tuh tanpa handphone, tanpa apapun. Misalkan di khusus area makan kita nggak boleh main handphone misalkan. Jadi kita bersama istri, anak dan sebagainya makan betul-betul tanpa gadget ya, tanpa handphone. Supaya apa? Supaya di saat itu kita bisa mendapat curhatan dari putra-putri kita, dari tim kita. Nah, jangan sampai baru mau tidur megang HP. Setelah bangun tidur megang HP juga. Bahkan bisa jadi ya daripada pegang anaknya atau istrinya lebih lama megang gitu ya. Pengalaman. Pengalaman itu pengalaman saya gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus ada waktu khusus ya. Karena memang kita ya sebagai makhluk sosial tetap harus berkomunikasi. Kalau saya pribadi itu biasanya setelah sampai maghrib ya, maghrib sampai rumah tuh nggak megang HP. Ya, saya pribadi setelah maghrib itu nggak megang HP. Kecuali ada janjian yang mau konsultasi. Barulah saya sampaikan kepada istri,
bahwa jam sekian saya ada telepon. Jadi betul-betul nggak megang HP kalau saya pribadi, betul-betul main sama anak kalau saya pribadi. Baik, siap. Halo, halo. Pak Irwan. Siap. Next selanjutnya. Tas goodie bag diberi nama. Sudah ya, sudah semua. Agar tidak tertukar dan dibawa saat break. Karena dulu pernah kejadian waktu event MHBHB kalau salah ya. Jadi tasnya tertukar karena warnanya sama, bentuknya sama. Ya, jadi sama semua kan ya. Jadi dikasih nama agar tidak tertukar. Kalau misalkan ada yang tertukar pulang ke Bekasi, misalkan ternyata yang ke bawah tas orang, di tas itu ada kunci, kan bahaya, ya. Jadi nggak bisa masuk rumah nanti. Ketika nggak masuk rumah balik lagi, akhirnya nginep di Dolken, kan gitu ya. Jadi diberi nama, ya diberi nama agar tidak tertukar. Next selanjutnya, oke. Beri nama botol air minum dan air minum dihabiskan. Sudah diberi nama semua? Karena jangan sampai kita ketika mau minum berubah rasanya, ya. Ya, jadi ada rasanya. Kok ini ragu-ragu saya minum. Ini kayaknya tertukar nih, ya. Dan jangan lupa dihabiskan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sedang botol pembelajaran ini silahkan dibawa ketika break. Ya, kalaupun nggak dibawa, dikondisikan dan disimpan. Dan nanti ketika masuk diambil kembali. Silakan next selanjutnya. Perhatikan barang bawaan ya pribadi Anda. Karena kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab kami. Ya, sudah dijaga semua? Sudah ya. Baik, silakan next. Adab makan dan minum. Silahkan kita baca bersama-sama. Mengambil. Baik. Inilah kebiasaan atau adab atau rule di Syariawat atau di MMC ini. Kita memperhatikan sampai adab makan dan minum, ya. Ya, jadi kita harus makan sambil duduk. Karena di tempat luaran sana, ya, di tempat luaran sana kadang pesta itu sambil berdiri, ya. Sambil berdiri, bahkan saya pernah menghadiri pesta dan ternyata itu kan ada kewajiban kita datang undangan dan ternyata itu ikhtilat. Akhirnya saya pulang kembali atau nongkrong di mana, nunggu sepi baru masuk. Gitu. Kalau saya pribadi ya. Jadi ketika melihat ketidakberesan dan ketika kita tidak mampu mengubahnya, kita bisa mengingkari atau kita cari tempat lain. Ya, saya biasanya cari musola atau apa, nanti setelah sore atau apa sudah tidak ada orang baru saya ketemu tamunya. Baik, menggunakan tangan kanan berdoa terlebih dahulu, ingat saudara yang lainnya. Baik ya, next selanjutnya. Baca bersama-sama. Next. Silakan baca. Siap, Masya Allah. Semua kita diatur ya. Dari mulai tidur sampai, dari mulai bangun sampai tidur kembali. Ya, insya Allah kalau kita semua terikat dengan hukum syara, insya Allah kehidupan kita penuh keberkahan. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mulai memperhatikan di keluarganya, di timnya. Kami di tim Syariawat setiap hari Senin itu kita selalu ada kajian. Ya, Senin itu selalu ada kajian khusus untuk tim. Ya, kita ada jadwal ta'lim atau adab ya. Ta'lim. Yang kedua
Safinatun Najat. Jadi kita belajar toharoh dari kitab kuning. Ya, dari mulai apa itu air mustakmal dan sebagainya. Ya, bagaimana air suci dan sebagainya. Jadi kita betul-betul belajar dari dasarnya. Jangan kita merasa sudah dewasa, merasa sudah tahu segalanya, akhirnya kita nggak mau belajar hal-hal kecil. Ya, di KSW kita diajarkan belajar dari hal-hal yang paling kecil, termasuk toharoh. Jangan sampai tim Bapak Ibu, tim Bapak Ibu tidak memahami itu semua. Ya, kita, kalau Bapak Ibu ke kantor, keset nilep atau bahasa Indonesianya ya. Lipat ya. Lipat itu di kantor kami bermasalah. Jadi kalau misalkan ada keset yang terlipat, itu kita biasanya sama Ustadz dikumpulkan semua. Karena itu sebuah hal ketidakberesan. Jadi hal-hal kecil itu sampai hal itu pun diperhatikan. Misalkan ada sampah misalkan yang biopori, non biopori gitu ya. Ternyata ada yang tercampur. Kita kumpulkan semua. Kira-kira tim ada yang merasa aneh nggak di sini? Jadi dengan cara menyadarkan kepada timnya sendiri, tidak menghakimi. Metode Ustadz itu seperti itu. Kami di kantor seperti itu. Nah di hari Senin juga kita belajar soal tahsin. Ya. Halo guys, tahsin menggunakan metode UMI. Ya. Terus sekarang alhamdulillah kita tambahan baru, materi baru ada belajar fikih muamalah sama Ustadz Arif Yunus. Jadi setiap hari Senin kita belajar. Kadang Ustadz pun ngasih pembelajaran. Ya, kadang Ustadz pun ngasih pembelajaran. Kalau misalkan nggak cukup, biasanya hari Selasanya. Jadi di kantor KSW itu belajar terus. Ya, siapa yang ingin terus belajar? Baik. Karena kita harus terus belajar ya. Next selanjutnya. Ya. Baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Baik, silahkan jika Bapak Ibu mau mengambil hadisnya atau gambar tersebut di tempat kerjanya silahkan ya. Nanti bisa di searching di internet dan sebagainya. Ya, jadi kebersihan itu kita harus tetap dijaga. Jadi apalagi kalau Bapak Ibu punya bisnis kuliner ya, jangan sampai tempatnya itu kotor ya. Kalau Bapak Ibu pernah datang ke tempatnya Pak Arif, ya gimana workshopnya gimana? Bersih atau bersih? Bersih ya. Padahal itu urusannya dengan besi-besi, oli dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita yang urusannya perut atau makanan sebagainya tidak memperhatikan kebersihan. Ya, itu bahaya. Gitu. Pernah saya menemani Ustadz untuk ceritanya diagnosis BTC. Waktu itu saya diminta untuk menemani. Saya datang dan ketika itu pertama kali dilihat di kantor itu ada jemuran. Jemuran pakaian di depan kantor. Coba bayangin. Jemuran pakaian di depan kantor catering, bisnisnya catering. Ya, jemuran pakaian di depan kantornya. Terus ketika kita masuk, yang kita perhatikan terlebih dahulu adalah tempat sampah dan kamar mandi. Di depan pun sudah tergambar sebagaimana acak-acakannya. Jadi kita sudah lihat dari depan pun sudah tidak tertata karena kantor itu tidak etis, lebih bisa dikatakan seperti itu ya. Ada jemur pakaian di depan. Ya, karena itu sebuah kantor. Nah, akhirnya kita masuk ketika di dalam ruangan kita dikagetkan. Ya, di dalam ruangan kantor pun ada jemuran. Gitu ya, sudah kebayang ya. Akhirnya singkat cerita kita ngobrol,
kita ngobrol panjang lebar dan kita sudah ketebak ya persoalan-persoalannya, dan luar biasanya memang orderannya perusahaan-perusahaan besar. Orderan si catering itu padahal ya. Orderan besar, tapi pada faktanya ketika kita indra itu tidak sesuai. Akhirnya kita singkat cerita datang ke pabrik yang kedua, sedang dibangun. Akhirnya waktu itu saya ingat diminta oleh Ustadz untuk tidak melanjuti. Ya, untuk tidak melanjuti. Stop pembangunan ini, rapihkan gudang yang pertama atau pabrik yang pertama. Akhirnya singkat cerita si ibu tadi akhirnya tidak mendengarkan nasihat dari Pak Samsul. Gitu. Akhirnya karena merasa sudah mengeluarkan dana besar untuk membangun, akhirnya dia lanjutkan. Karena ketika kita sesuatu hal di perusahaan kita ada yang ketidakberesan atau tidak beres, maka itu akan terkopi kepada bisnis yang kedua. Ketika ketidakberesan yang pertama itu tidak dibereskan, maka kebiasaan buruk itu akan terkopi paste. Karena dianggap sebuah hal biasa. Dianggap sebuah hal yang sudah jadi kebiasaan. Misalkan sampah di mana-mana sudah dianggap biasa. Sepatu berantakan sudah dianggap biasa. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang akan terbawa kepada bisnis yang kedua. Bukan untungnya. Untungnya itu hasil dari apa yang kita lakukan. Bisnis pertama pun belum dibereskan, apalagi bisnis kedua. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menambah beban persoalan. Yang tadinya kita menghandle satu perusahaan menjadi 2 perusahaan dan itu bermasalah. Jadi Bapak Ibu ketika ingin ekspansi atau buka cabang, pastikan bisnis pertama sudah selesai. Sudah clear semuanya. Ya. Jangan sampai kebiasaan buruk itu terbawa sampai mana? Sampai bisnis-bisnis yang lainnya. Akhirnya semuanya menumpuk, akhirnya kita tidak bisa terhandle. Akhirnya bisnis yang pertamalah yang menjadi korban, yang menjadi tumpuan dari bisnis-bisnis yang lainnya. Subsidi silang bahasanya ya. Baik, next selanjutnya. Dipersilahkan membawa gelas kosong, ya, bersih dan kosong. Sudah bawa gelasnya? Sudah ya. Biasanya saya kalau ke orang baru ditanya, bawa gelas gak? Ya, kalau yang nggak bawa gelas suruh pulang lagi. Nggak gitu. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya dengan makna gelas kosong ini ya. Jadi kita harus mengkosongkan gelas ya, apapun yang disampaikan kita terima. Jangan sampai gelas itu penuh. Ketika penuh, luber-luber. Apapun yang disampaikan di depan akan keluar semuanya. Ya, saya udah tahu kok. Ya, itu cuman gitu doang. Itu bukti bahwa sudah penuh. Sudah luber. Ternyata gitu doang. Saya juga tahu itu dan sebagainya ya. Itu bukti bahwa gelas kita sudah luber-luber. Jadi bagi Bapak Ibu, mengkosongkan gelas adalah suatu hal yang diharuskan dalam belajar. Ya, karena insya Allah saya yakin pembelajar yang baik adalah mau menerima masukan dari orang lain. Ya, tidak selalu merasa benar. Ketika kita mau menerima masukan dari orang lain, kita insya Allah akan terus bertumbuh. Karena kita nggak bisa melihat telinga kita sendiri. Ya, kita tidak bisa melihat telinga kita sendiri. Next selanjutnya. Selalu menggunakan name tag selama mengikuti pembelajaran. Oke, apabila tertinggal tidak membawa silahkan berbagi 200.000. Silahkan lihat kanan kirinya. Sudah pakai name tag semua? Sudah. Ini name tag saya. Oke.
Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang tidak menggunakan name tag, silahkan berbagi dengan ya, untuk tambahan duren atau gimana nih? Oke ya, biasanya nanti Surtoh yang menagih ya. Baik, next selanjutnya. Ceritakan apa yang Anda pelajari dari pelatihan ini kepada orang-orang terdekat Anda yang Anda temui ya. Silahkan ceritakan, berbagi, sharing dan sebagainya. Karena insya Allah dengan kita bercerita, insya Allah kita tambah paham apa yang disampaikan. Oke, next selanjutnya. Oke, diam anteng dalam ruangan selama waktu pembelajaran. Ya, diam anteng di dalam ruangan selama waktu pembelajaran. Siap, next selanjutnya. Oke, tata tertib mengantuk saat belajar, baca bersama-sama. Oke, next selanjutnya. Oke, baik. Saya minta tangan kirinya tepuk pundak teman sebelahnya. Saudaraku, jika aku mengantuk, tolong diingatkan. Apabila saya mengantuk, dijewer saja. Oke, siap ya. Oke, ganti tangan kanannya. Baik, terima kasih saudaraku. Engkau sudah mau mengingatkan. Engkau memang sahabat surgaku. Baik, terima kasih. Next selanjutnya. Oke, walking networking ya. Silahkan teman-teman silahkan berbaur dan berbagi ya. Kalau bisa bertemu dengan yang belum dikenal. Jadi jangan berkumpul dengan teman-teman lamanya ya. Kalau teman-teman lama udah pada hafal. Kalau bisa teman-teman baru, orang-orang baru sehingga Bapak Ibu bisa menambah networkingnya ya. Next selanjutnya. Oke. Baca bersama-sama. Baik. Next selanjutnya Kang. Relax dan bergembira. Oke. Contoh relax kayak gimana? Bergembira gimana gembira? Siap, next selanjutnya. Oke, baik. Sebelum kita masuk pembelajaran, insya Allah kita saya boleh sedikit sharing ilmu, boleh? Oke, ini bagi teman-teman yang sudah ikut banyak event, saya yakin paham. Ya, saya yakin paham. Karena ini saya coba mendalami. Ini yang, sebentar. Saya mulai dari sini. Ya. Baik, setiap orang biasanya di kehidupan mereka selalu ada masalah atau enggak? Enggak ya. Masalah itu terus-terusan ada atau sempat berhenti? Enggak ya. Oke, kita bahas masalah kenapa terjadinya masalah. Ya, karena kita hidup, betul. Karena apa lagi? Karena kita bergerak. Ya. Kalau nggak hidup pasti nggak ada masalah. Gitu. Makanya bagi teman-teman ketika dapat ujian, dapat masalah maka nggak usah khawatir. Ya, itu tandanya kita naik level, naik kelas. Jadi bagi Bapak Ibu, ya, ketika menghadapi masalah jangan murung. Ya, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah ini. Ini yang namanya proses berpikir. Ada yang masih hafal? Proses berpikir. Objek, terus? Yang terindra, panca indera. Terus?
otak. Informasi di sini ya. Informasi. Terus baru ke otak. Oke. Inilah proses berpikir. Di mana kuncinya muncul masalah menurut Bapak Ibu? Ya, ini sempat saya sampaikan ya. Jadi muncul masalah tentunya kita karena belum mendapatkannya informasi. Jadi bagi Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, tugas Bapak Ibu adalah menggali informasi sebanyak mungkin, ya, mengaitkan antara satu dengan yang lain, ya. Jangan sampai ya masalah tersebut terus memuncak ketika kita tidak mendapatkan informasi, ya. Orang tua itu kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang tua seharusnya sudah mampu ke arah yang namanya menggali informasi. Kenapa? Karena ketika anak kita belajar, ya, ketika kita mau ujian, anak kita mau ujian, selalu kita minta Dek belajar. Dek pelajari yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya lulus. Itu artinya ketika mendapatkan ujian, tugas kita adalah belajar. Ya, belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ya, kejadian-kejadian sebelumnya itulah yang harus kita pelajari. Dan mengaitkan informasi itu kepada kejadian-kejadian yang akan memungkinkan masalah itu terjadi. Nah, baiknya Bapak Ibu disiapkan buku khusus. Ya, jadi ada buku khusus, buku kosong gitu. Kalau misalkan di perusahaan Bapak Ibu terjadi masalah, ditulis masalahnya apa, setelah itu solusinya apa. Ya, solusinya apa? Ketika sudah jadi, itulah yang namanya SOP ke depannya. Jadi SOP kita terus update, terus mampu adaptif lah ya. Perusahaan kita bisa adaptif. Karena saya yakin Bapak Ibu akan terus menemukan yang namanya masalah. Ketika masalah itu tidak di-clearkan, tidak ketemu jawabannya, maka akan berlarut-larut ke masa depan. Nah, insya Allah di hari ini kita belajar bagaimana kita mampu meninggalkan yang namanya masa lalu, ya, dan fokus kepada masa depan. Itu dengan cara bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu. Dan masalah itu sebagai apa? Apakah sebagai ujian atau sebagai challenge kita untuk bertumbuh, ya, untuk bertumbuh, untuk menaikkan kapasitas. Jadi Bapak Ibu, ketika menghadapi masalah jangan ya pusing boleh ya. Karena itu udah fitrahnya ya. Kita pasti pusing. Karena kita berpikir. Kalau nggak pusing berarti nggak dipikirin. Gitu. Jadi makanya kita wajar ketika menghadapi masalah, kita pusing, itu hal wajar. Namun kita harus mencari pengaitan persoalan tadi. Ya, pengaitan persoalan tadi. Insya Allah bagi teman-teman yang ikut kajian setiap hari Selasa siapa aja di sini? Ngacung siap hari Selasa. Ke kantor. Kita ada kajian khusus bapak-bapak ya, ibu-ibu juga ada ya, itu ya. Oke, hari Selasa dan Rabu. Jadi kajiannya Ustadz itu metodenya dengan cara seperti coaching, ya, seperti coaching. Jadi diberikan tugas, ya. Dulu penginderaan apa aja? Saya lihat ada ayam, ya. Terus apa lagi? Daun, ya. Terus hujan-hujanan, udah berhasil hujan-hujanan. Kembali lagi ke masa kecil ya. Terus apa lagi? Ayam, daun, hujan-hujanan. Terus apa lagi? Ada lagi? Buah-buahan ya. Jadi insya Allah ketika kita memahami proses berpikir itu ya, insya Allah kita mampu mempunyai pemikiran yang tajam. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih memiliki anak yang ya di bawah 5 tahun lah, kita ajak berpikir mereka dengan cara penginderaan tadi. Kita ajak ke kebun, kita penginderaan soal daun, soal ayam dan sebagainya.
Itulah penting dilakukan. Karena zaman sekarang jika tidak kita lakukan, otak manusia akan tumpul. Kenapa? Karena sekarang serba instan. Apa-apa cek Google, apa-apa cek GPT, dan sebagainya. Sehingga nggak ada dorongan kepada kita, orang tua, untuk mengajarkan langsung. Padahal kita wajib mengajarkan langsung kepada anak-anak kita. Meskipun mereka sudah dewasa, ajarkan aja. Jadi proses berpikir itu harus dipertajam, harus diasah terus. Semakin banyak penginderaan, semakin tajam tentang pengamatan objek itu. Jadi kita pengaitannya akan lebih cepat. Akan lebih mudah, ya. Ketika kita penginderaannya bisa jauh lebih tajam. Jadi tugas Bapak Ibu adalah mengindra dan belajar. Agar apa? Agar persoalan Bapak Ibu bisa segera selesai. Baik. Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah siap kopi breaknya, Kang? Belum? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Oke. Karena khawatir zikir tanpa pahala ya. Zikir tanpa pahala ya. Atau di sini ada yang mau bercerita pengalaman selama di MMC ya. Saya minta kepada orang-orang senior ini ya. Teman-teman senior, siap. Biasanya yang nunduk-nunduk ya. Ayo siapa nih? Kita pengen dengar sejarah kenapa sih beliau sampai istiqomah ya belajar di MMC. Karena Bapak Ibu memahami lah MMC ini bertransformasi beberapa kali. Ya, dari mulai dulunya UTHB ya, UTHB bahkan SBC Global dulu ya. Ada yang sudah bergabung SBC Global. Di masa SBC Global. Ada yang sudah tahu SBC Global. Ya, SBC Global dulu UTHB, habis itu ganti ke PTR. Ya, setelah PTR ke MTR. Setelah ke MTR sekarang ke MMC ya. Jadi pergantian itu harus tetap ada. Nah, di bisnis Bapak Ibu ya harus tetap relevan. Harus tetap relevan. Harus terus bertumbuh dan bertumbuh. Jadi harus terus adaptif. Jangan Bapak Ibu karena merasa sudah omsetnya sudah tinggi, sudah baik-baik saja, akhirnya apa yang terjadi? Enggan untuk belajar. Ya, nyaman. Maka baiknya lakukan perubahan ketika di atas. Maka ketika misalkan gagal masih di atas. Jangan udah di bawah baru sadar, harus ke atas. Harus berubah, harus adaptif. Yang lain sudah di sosial media, sudah ada di IG, sudah ada diiklankan di semua platform dan sebagainya. Sedangkan kita baru start. Gitu ya. Padahal kita harus terus adaptif, terus belajar. Sekarang sudah eranya AI. Ya, Bapak Ibu harus didalami tentang AI. Nah, di BIMIM kemarin kita sudah bahas soal AI. Ya, soal AI, soal digital marketing dan sebagainya. Karena kita harus terus adaptif. Harus betul-betul memahami perubahan ya. Baik. Kabarnya break sudah siap, Kang? Sudah, baik. Mau kopi? Baik, saya minta semuanya berdiri. Ya, baik. Seperti biasa kita ada ritual yang namanya hus. Baik. Kaki kanannya di atas. Di atas sih. Di depan. Di depan. Tangannya di atas semuanya hus. Baik, terima kasih.